Hai, apa kabar semuanya? Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan seperti biasa sebelum kita mulai podcastnya, kita awali dengan intro dulu. Let's go! So, gue mau curhat sedikit nih ceritanya. Oke. Minggu lalu, kan kita baru ngepost podcast kita itu tentang apakah cinta itu harus memiliki. Ingat gak? Mhm mhm. Nah, pas ngedit podcastnya itu, gue mencoba untuk nge-flashback pembahasan kita mengenai imajinasi kita ketika bagaimana rasanya kalau misalnya kita punya pacar seorang superstar. Kayak lagu Project Pop lah. Astaga tua banget, oke. Project Pop tua banget ya? Tahun berapa itu Nggak ya? bisa lari dari umur memang ya, terus? Oke, ya sekarang gue umur 20-an. Jadi lagu Project Pop tuh 20-an tuh mungkin dari 21 sampai 29 ya BTW. lagu Project Pop yang superstar itu kira-kira pas masa-masa gue SMP lah. Ya hitung sendiri lah. Nah, terus gue nanya, gue merenung lagi kan. Gue merenung tentang lagu itu. Gimana rasanya kalau misalnya kita punya pacar seorang superstar. Tapi ya Cie ya, di imajinasi gue tuh ya, sebenarnya gue bukan berimajinasi pengen punya pacar orang superstarnya itu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, yang bikin gue tertarik sama superstarnya itu adalah sebenarnya karakter mereka yang dimiliki sama superstarnya itu. Kebayang nggak? Kehidupan mereka maksudmu? Jadi kamu pengen tahu kayak gimana hidup sama orang yang hidupnya kayak gitu? Bukan, tapi karakter mereka. Karakter mereka misalnya kayak kalau cewek ya, misalnya kayak Heeh. anggun, maksudnya penampilannya anggun, Apa terus yang lu lihat di TV gitu? iya, ya misalnya Oh, tutur katanya baik. Berarti gue pengen orang yang tutur katanya baik. Soalnya kayak gini, kan sama halnya itu kayak lagu kan. Sama halnya itu kayak lagu. Misalnya kayak Kenapa? lagu Perahu Kertasnya Maudy Ayunda sama lagunya Raim Laude, judulnya Komang. Gue mikir kan, gue suka lagu Perahu Kertas itu karena lagunya atau karena Maudy Ayundanya. Logikanya, kalau misalnya gue suka lagunya itu karena Maudy Ayundanya, berarti kalau misalnya gue suka lagu Komang dari Raim Laude, berarti gue suka Raim Laude juga dong. Kan gak logik kan Raim Laude itu cowok kan. Kenapa nggak logik? Ya, Sukanya kan nggak harus cinta kan? iya, nah ternyata yang gue suka dari kedua lagu itu ternyata karakter lagunya. Karakter lagunya itu kan lebih ke Oke. menceritakan tentang journey ataupun sebuah kenangan atau experience lah. Jadi gue suka lagunya itu karena genrenya, bukan karena siapa penyanyinya. Jadi sama juga kayak yang kayak bayangan gue tadi, gimana rasanya kalau misalnya punya pacar seorang superstar. Ternyata yang gue imajinasi ini tuh, yang gue pengen itu sebenarnya bukan pengen nikah sama misalnya Orangnya tuh. iya, bukan sama orangnya, tapi karakter orang yang seperti itu. Gitu. Jadi lu tuh udah punya lu tuh udah punya bayangan ingin hidup sama orang yang memiliki sifat seperti apa. Iya, Gitu. ternyata karakter orang yang gue pengen itu adalah seperti Maudy Ayunda yang diperlihatkan di TV misalnya. Kayak gitu. Bukan si Maudy Ayundanya sebagai seorang personal, tapi karakter yang dimiliki sama Maudy Ayundanya. Jadi siapapun orangnya nanti, kalau misalnya dia punya karakter yang sama seperti itu, menurut gue pengen sih punya kayak gitu. Jadi ini supaya buat teman-teman kita gak perlu halu buat berimajinasi pengen punya Harus pacar sama A gitu ya. Iya, pengen punya pacar sama seorang superstar gitu. Kayaknya ini personal banget ya. Ada temen lu yang kayak gitu kayaknya. Lebih ke gue nge-reflect sama diri gue sendiri sih. Jadi Oke. Tapi itu normal sih, Har.
Jadi Normal. normal. Jadi perjalanan kita untuk menemukan sosok yang kemudian kita mau untuk hidup bersama itu Heeh. diawali dengan pertama kali itu adalah kita, jadi gini, manusia itu cinta pertama kita tuh adalah orang tua. Oh gitu. Jadi sebetulnya karena pokoknya circle terdekat ya, kalau biasanya kan orang sama orang Heeh. tua ya. Kalau Heeh, misalnya heeh. lu dibesarin sama orang, ya pokoknya circle terdekat lu. Heeh, heeh. Jadi cinta pertama kita tuh adalah mereka. Kenapa? Karena kita mengimitasi. Ya kan, lu lihat kan kalau anak Oh. kecil kan pasti mengimitasi orang tuanya kan. Heeh, heeh, heeh. Kayak orang tuanya ngapain dia ikut. Itu kan bentuk cinta yang terbesar sebetulnya. Nah, sehingga kemudian itu apa yang tertanam di saat kecil itu lu nggak sadar itu terbawa sampai lu mati gitu. Iya benar, setuju. Nah, itulah kenapa ketika lu nantinya mencari-cari orang yang lu cintai, Mhm. yang lu harap lu cintai dan mencintai lu, mau nggak mau itu a flip of a coin. Jadi lu Pasti akan ada mencari orang yang seperti orang keterkaitannya. tua lu, atau sebaliknya lu akan mencari orang yang tidak sama sekali seperti orang tua lu. Karena mungkin But lu at the nggak end of the suka day, sama orang tua at the end lu. of the day, sosoknya sama orang tua lu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Iya Koinnya sih, tuh iya, sama. iya, iya. Koinnya tuh sama. Iya, Tapi lu iya, lihat iya. yang mana gitu. Jadi Iya. jadi itu perjalanan. Jadi pertama kali itu dari orang tua lu gitu Mhm. kan. Kemudian lu akan mencari orang yang kira-kira lu adore banget misalnya sama orang tua lu. Lu akan mencari orang yang mirip gitu. Tapi kemudian lu menemukan ketika lu teenager kan rebel ya. Lu Iya, akan iya. cari enggak lah yang keren tuh kayak gini gitu. Nah, Iya. kemudian lu akan adore sama orang-orang yang kayak gini. Tapi kemudian Iya, ketika iya. itu lu semakin tua akan mengendap, lu akan mencari esensinya. Ngerti gak sih? Oh iya, iya, Kenapa gue benar, suka benar. sama ini gitu? Kenapa gue suka sama ini? Oh ternyata misalnya gue tuh merasa dicintai orang tua gue ketika gue diperlakukan seperti ini gitu. Atau misalnya Bener kayak banget. Iya, kenapa lu bener. Sumpah. kenapa lu nggak suka, misalnya kayak lu ngeliat orang ya, lu nggak Heeh. kenal tapi lu nggak suka banget sama sikap sesuatu gitu. Heeh. Ternyata ketika ditarik lu tuh bukan nggak suka sama orangnya, tapi lu tuh Tapi nggak suka sama sikap ini sikap, ya. yang mengingatkan lu pada memori ini sehingga kemudian tuh menyakiti lu secara personal gitu. Jadi ya itu perjalanan. Itu Iya, seru sih. itu menjadi bahan kontemplasi diri gue sendiri sih. Jadi menurut gue Iya. pembicaraan kemarin tuh menarik banget sih. Jadi ya buat yang Silakan belum ditonton. nonton, silakan ditonton di episode berapa kemarin? 19 ya. Apakah 19. cinta itu harus memiliki? Anyway, Betul. Civivi ini baru pulang liburan loh. Baru pulang liburan dari Bali nih. Oke. Gimana? Pandora box ya. Oke. Gimana liburan lo di sana? Kayak selalu pulang kelihatan lebih fresh gitu. BTW gue kemarin ke Bali. Ya sebenarnya Oleh-oleh gini mana sih, gue nih? ngerti sih. Oleh-oleh. BTW ya, gue harus cerita deh sama kalian deh. Apa tuh? Gue sama Hari itu gak di satu tempat loh. Banyak orang yang nanya loh, Har. Oh iya. Kayak, loh kalian tuh podcastnya bareng gak sih? Bareng tuh waktunya doang, tapi tempatnya tuh enggak. Oh iya. Jadi for information ya, Hari tuh di Medan, gue di Jakarta. Gue di Ya, Medan. banyak orang yang gak tahu, Har. Oh Karena iya. mereka tuh bingung kayak kenapa kok kayak gak bareng gitu. Tapi kok Latarnya- kayak di waktu yang sama nyambung gitu. Ya karena gak bareng, ngomong gak bareng. Gitu. Enggak, itu the Nah. power of editing. Iya, dan power of teknologi. Power of teknologi, iya benar. Iya kan? Oh, Itu banyak kita harus orang yang clearin nanya dulu ya? nih. Banyak yang nanya. Oh, Kalau gue Benar. bilang 5 ada lah, tapi gue gak ingat siapa. benar. Mereka itu nanya itu karena mereka menemukan kejanggalan atau gimana? Karena mereka menemukan kok bukan janggal ya, Har. Cuma kok kayak beda dari biasanya gitu. Beda dari podcast yang dia tonton biasanya. Kan mungkin podcast Oh. biasanya kan kayak satu ruangan Satu kelihatan. frame. Kan ya, soalnya ya, kayak ya. misalnya di Kobuser kan memang kadang-kadang Iya. kiri kanan, tapi kan ada satu gede bareng gitu. Iya, wide angle-nya. Nah, iya kalau kita nggak akan ada karena emang nggak bareng. Iya, maafkan karena kita nggak punya shot wide angle karena ya keterbatasan. Emang nggak ada. Sampai kalau misalnya nanti suatu saat gue pindah ke Jakarta atau Semarang, Atau ketemu di tempat mana? ketemu di tempat nggak mana, tahu, ya. baru kita bakal nge-podcast bareng. Tunggu Baru ada aja. shot wide angle-nya. Oke, terus gue kemarin tadi lu nanya gue kemana ya? Gue ke Hmm. Bali. Sebenarnya gue gak ngerti sih, kayak orang kan masih kayak gue ngerti. Lu tuh tahu ke Bali Osarangkuti healing gak atau sih? gimana sih? Lu tuh Nah, gue gak suka ini nih. Karena lu ngerti Osarangkuti gak sih? orang Yang jaksel-jaksel itu loh. gak tau. Yang Tahu. stand up comedy. Tahu dong, dia kan Iya, iya, terkenal iya. banget sama soal jaksel. Iya, tahu. Kan dia bilang bahwa anak jaksel tuh sekarang kalau healing tuh bukan ke psikolog tapi ke ubud gitu. Terus gue tuh ketika Ke-trigger gue bilang ya? gue mau ke Bali, ya karena buat gue tuh Bali tuh bukan healing, Har. Bali tuh cuma tempat yang panas aja. Tapi benar Gini, sih, banyak orang Jakarta ke Bali tuh buat healing sih. Iya kan, banyak, jadi kayak arahnya tuh jadi ke situ gitu loh. Iya, Jadi kayak, stigma. padahal gue ke Bali makan doang.
Gue nggak makan doang Menggendut sih, gak lo? maksudnya Naik gak berat enggak, badan lo? Oh karena ya? karena gue biasa makan tapi kan nggak harus banyak ya Hari. Oh, masih dalam Makan batas aja wajar gitu. lah. Heeh. Heeh, heeh. Tapi gue ke Bali bukan buat healing. Oke, kalau lu tadi kan ngomong kayak Cil lu kelihatan lebih fresh. Heeh. Karena tuh biasa sih Har, kalau ada Healing. satu tempat di mana tapi gue nggak nyebut itu healing ya. Oke. Karena gue nggak bertujuan untuk healing. Gue ke Bali pengen ngelihat bagaimana sih kehidupan mereka setelah COVID. Itu benar-benar apa yang gue inginkan. Oke. Karena kan kemarin gila, nomor satu yang paling rame Bali loh waktu COVID tuh. Kayak mereka kan kehantem banget kayak gitu kan. Iya, Kayak gak ada iya. pariwisata apa segala Iya. macam. Kalau tempat-tempat lain kan bisnisnya masih jalan. Bali gimana gitu Literally kan. kosong sih kemarin. Sedih banget loh Har, kayak makanya gue Sepi pengen lah lihat. pokoknya. Kemarin gue kesana waktu nyepi juga gitu. Karena Hmm. gue pengen bener-bener lihat gimana sih masyarakatnya ketika setelah sekian lama nggak boleh nyepi gitu kan. Terus ada ya sebenarnya COVID Nyepi kan. nyepi terus Iya, sih. iya, iya. Tapi kan maksudnya gitu. Tapi sebetulnya yang aku tahu adalah sebelum nyepi itu ada perayaan. Gue pengen Iya, lihat iya, gimana iya. gitu loh Har. Ha-ha. Dan ketika kemarin gue lihat tuh yang bikin gue fresh ya Har, itu bukan guanya, tapi gue ngelihat masyarakat sana tuh happy banget Har. Oke. Gimana ya Har? Untuk lu melihat untuk lu melihat orang happy dengan genuinely happy, terus kemudian mereka tuh mempersiapkannya segitunya banget untuk hari itu. Terus juga, terus di samping itu yang lebih seru adalah ada anak-anak Har. Anak-anak. Kena Jadi tuh ngapain yang jadi yang dilibatkan dalam perayaan sebelum nyepi itu nggak cuma orang dewasanya, nggak cuma teenagers atau umur 20-an atau sampai bapak-bapak juga, tapi juga anak-anak. Jadi terasa bahwa kalau pacarku bilang sih kayak there is hope gitu. Dan ketika aku denger itu kayak oh iya ya. Dan lucunya ya ketika orang-orang lihat anak-anaknya tuh benar-benar ketawanya tuh segitunya banget, kayak lucu banget. Terus luwes anak-anaknya gitu tuh ya. Anak-anaknya tuh kelihatan happy banget dan kerasa banget bahwa budaya ini tidak akan mati gitu. Dan perasaan itu tuh membuat kamu sangat bahagia sih, mengetahui bahwa masyarakat mereka akan tetap terus berkumpul merayakan itu, apa yang mereka sukai itu. Melihat orang happy, genuinely happy setelah 3 tahun tuh rasanya kayak gimana ya? Perasaan Aku happy-nya ngupdate kan tuh di Instagramku. nular gak sih? Iya, nular banget sampai detik dimana kayak mau nggak mau tuh kamu kebawa gitu loh Har. Kayak jadi tuh kan mereka ngarak sepanjang Denpasar gitu, dan itu tuh berat banget loh Har. Gue ngeliat kayak ini berat banget loh. Lu ke Bali bagian mana kemarin? Ya tipikal lah, Ubud, Denpasar, Kuta, Jimbaran, Seminyak, Legian, Nusa Dua gitu lah. Baik banget. Enggak sebanyak itu satu tempat kok, deket kok. Oh deket. Cuman ya? itu terkenal. Kalau yang jauh tuh kayak Singaraja. Disclaimer karena gue belum pernah ke Bali nih. Gak kebayang. Belum pernah ke Bali jadi gak kebayang. Kalau yang jauh tuh kayak Bali Utara gitu jauh sih. Tapi gue gak sampai sana. Gue masih yang di dekat-dekat sini. Tapi ya gue ngeliat itu sih Denpasar. Mereka ngarak itu sepanjang jalan dari, lu tahu gak sih perayaan dari jam berapa? Dari siang jam 3 sore tuh mereka udah persiapan sampai jam 3 pagi. Lah tapi nyepi gimana dong? Oh, nyepi itu mulainya jam 6 pagi hari itu sampai jam 6 pagi besoknya. Oke. Gila gak? Jadi mereka bener-bener kayak persiapan, terus ngarak, terus besok paginya udah diem gitu di rumah. dan bahkan setauku ada yang puasa gitu. Jadi lu udah tidur jam 3 pagi, barengan, lu puasa jam 6 pagi. Iya barengan kalau gak salah ya. Nyepi tahun ini sama puasa barengan gak sih? Puasa yang gue maksud tuh bukan puasa Islam loh, puasa Hindu. Jadi kalau yang jadi orang Hindu nyepi itu bukan cuma gelap, rumahnya nggak ada cahaya, tapi juga puasa nggak makan nggak minum dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi ya, 24 jam. Wow. Gila kan? Gila banget. Dan serunya adalah aku saranin ke suatu hari kalau bisa ke Bali waktu saat nyepi ya. Dan karena gini, mereka tuh persiapannya tuh nyepi ya, terus H-1 sampai H+1. Mungkin karena tahun ini udah kayak perayaan setelah 3 tahun, ada yang sampai H+2. Tutup, jadi bener istirahat gitu. Nyepinya 2 hari? Nyepinya 1 hari, tapi nyepinya 1 hari, mati dong. Nyepinya 1 hari. Gue kira gak makan gak minum 2 hari, nyepi 2 hari. Tapi banyak orang yang kayak extend persiapan sampai setelahnya gitu. Karena mereka tuh acara gede banget kan. Nah, acaranya lah. Yang gue suka ya, post event lah. Kayak tapi pre-eventnya juga seru. Jadi di depan rumahnya itu kan biasa kan lu tahu kan kalau misalnya gue nggak tahu namanya ya, tahu kan, tapi yang kayak kotak-kotak yang biasa diisi sesajen bunga, yang kayak untuk berdoa, berdoa orang Hindu gitu. Nah itu kan biasa ada di depan rumah, di tengah jalan raya, di perempatan gitu kan. Nah sebelum nyepi itu mereka
ngasih sembayang sesajennya, apa yang diberikan tuh lengkap. Jadi asapnya tuh tinggi dan wangi banget. Jadi sepanjang jalan tuh Polusi udara dong. nggak sampai itu Polusi nggak CO2. pembakaran sampah sih Hari. itu tuh bunga. Jadi Oke, kayak oke, bunga, terus kayak dupa gitu. Iya. Dan yang Kebayang. gue suka sih wangi banget sih Har. Wangi dan Oh, bukan beda asap deh sampah Hari. ya? Dan saat nyepi itu kalau lu keluar jam 12 malam ya, itu adalah langit dengan bintang terbanyak seumur hidup gue. Oh iya. Gue tuh sampai kayak Wow. ini bintang kemana aja ya di Jawa ya gitu loh Har. Kayak ketutup CO2 semuanya. polusi pabrik gitu ya. Mungkin karena ini ya, Pak Bali kan juga nggak ada bangunan yang tinggi banget, kan nggak boleh. Iya. Mereka kan nggak boleh bangunan tinggi-tinggi karena nggak boleh lebih tinggi dari GWK kalau nggak salah. Garuda Wisnu Kencana. Jadi ada stupa yang tinggi banget dan nggak boleh lebih tinggi dari itu. Dan karena itulah mungkin langitnya juga bersih gitu. Oke. Nah, jadi itu tuh kayak gradually gitu. Jadi kan gue di hotel ya. Jadi hotel kan masih nyalain lampu nih. Meskipun nggak boleh keluar, nggak boleh kelihatan luar gitu. Harus ditutup kedap. Tapi kemudian lama-lama kan makin malam kan hotelnya kan juga mati lampunya gitu. Iya. Banyak yang tidur segala macam. Nah, ketika keluar gila, gue ngeliat langit ya. Gue merasa mesmerize gitu ya. Gue merasa kayak ini yang orang bilang langit tuh indah gitu loh, ngerti? Gue baru bener-bener ngerti rasanya kayak gimana hidup tanpa teknologi itu indah sebenarnya. Dan pengalaman hari itu mati semua loh. Airport tutup, provider data tutup. Mati, nggak ada data. Berarti lu cuma ada bisa SMS gitu. Internet juga nggak ada. Kalau di hotel lu ada wifi, kalau dinyalain sama wifi ya bisa gitu. Tapi semua tutup. RCTI Indosiar semua mati. Gak ada siaran TV gitu. Jadi mati, nggak ada, lu nggak bisa nonton dangdut, nggak bisa. Netflix bisa dong. Ya kalau ada internet. Tapi tempat lu ada internet? Lah wifi, nggak semua hotel ada. Tapi karena di hotel semua pakai wifi, lemot juga jadi malas juga. Oke. Akhirnya lu baca buku gitu. Oke, bener-bener. Terus hidup tuh jadi bener-bener super slow down. Bener-bener detox lah di sana ya. Iya, akhirnya tanpa gue bermaksud untuk detox atau healing ya. Karena nyepi itulah gue merasakan hal istilahnya mungkin humbled ya. Kayak ngelihat langit yang kayak gitu tuh. Beneran deh kalian one day kalau ada waktu ya. Amin. Saat nyepi terutama. Jangan-jangan ntar setelah podcast ini keluar orang-orang pada ke Bali pas nyepi jadi rame dong. Jadi bagus seru dong. Jadi gak seru apa-apa dong. Loh enggak dong, kan tetap Balinya kan tetap, kamu tetap nggak boleh ngapa-ngapain loh, kamu nggak boleh keluar. Kamu tetap merasakan seperti apa nyepinya gitu. Dan gila sih itu langit itu sih yang membuat aku merasa liburanku kemarin berbeda dari semua yang aku ekspektasikan. Sisanya mah sisanya mah ya liburan biasa. Berarti pantai, goals Bali. Gue 2024 udah ada nih. Nyepi di Bali. Nyepi. Bagus. Gue support ya. Kalau lu bener-bener pengen merasakan kehidupan sebelum semua kebisingan ini. Coba deh ke Bali waktu nyepi. Gue sih suka banget ya. Tapi lu kesana sendirian atau sama siapa? Gue kesana sama cowok gue dan keluarganya cowok gue. Keluarganya enggak. Keluarganya juga? Keluarga lu gak ikut? Enggak, keluarganya. Enggak. Bukan keluarganya, tapi dia kan punya saudara sama saudaranya dia. Berarti lumayan rame juga dong. Gak sendirian lah di sana. Enggak sendirian. Udah nyepi banget ya kalau sendirian ya. Udah nyepi sendirian lagi. Ini nih, gue mau ngomong. Jadi yang gue bayangin dulu, itu tuh kan kalau Bali kan terkenal sama kuta, pantai gitu kan. Tapi waktu gue kesana ya, cowok gue juga bilang kalau kok sepi sih gitu. Nah, gue kan nanya sama taksi driver ya. So Inggris. Supir taksinya karena kan kita bercengkerama ya. Terus bercengkerama. Mereka cerita bahwa ternyata kalau misalnya nyepi itu malah Bali itu agak sepi. Orang Balinya karena ada yang misalnya pulang ke Jawa gitu untuk merayakan nyepi bersama keluarganya gitu. Malah mungkin karena awal puasa juga ya. Jadi malah kebalik ya, orang Jakarta ke Bali, orang Bali ke Jakarta. Kok lucu ya? Mungkin, gue gak tahu. Tapi ketika gue cerita, sebenarnya gue gak ketemu orang Jakarta sih di sana. Tapi ketika tapi teman-teman gue banyak yang ke Bali loh pada pas nyepi kemarin.
Nah, tapi sepi Har, kalau Oh ketika gue iya? di Kuta itu tuh nggak serame dulu sih. Tapi yang gue rasakan Mhm. dan gue merasa ini epic ya, karena ketika gue ke Ubud, gila rame banget sampai cowok gue tuh bilang, oh semua orang ke Ubud gitu. Kayak bener-bener karena dia tuh sepanjang jalan kan. Karena Heeh gini, heeh. gue tuh malu ya. Kan gue promo ya. Gini, Bali tuh rame banget, Kuta tuh rame banget kan ketika di sana Bentar, disclaimer dulu. kosong. Cowoknya Civivi ini bukan orang Indonesia. Oh Dia ya, dia orang ya Singapura dia asli. orang Singapura. Jadi dia nggak Mm-mm. tahu, nggak tahu Bali itu kayak gimana. Iya, ya nggak kebayang sama sekali. Terus dia Kan gue kaget gitu. promosi ya, kan sebagai brand ambassador ya. Gue kan pede banget nih. Oh rame banget, seru banget gitu kan. Terus sampai sana kok kosong kan, gue malu ya. Gue tanya taksi drivernya itu, terus dia bilang, oh iya memang sepi. Nah gue seneng dong kayak, oh ini kan bukan salah gue nih. Emang kita datang di saat yang begini gitu. Ketika ke Ubud Har, dia kayak, oh semua manusia di sini. Terus kok kamu nggak promosi Ubud? Terus kan kayak, loh aku promosi kok. Tapi kan Ubud kan sebenarnya kan tempatnya tuh nggak besar loh Ubud tuh. Oke. Nggak kayak kalau kayak Kuta, Seminyak, Legian tuh satu jalan panjang tuh gede gitu. Ada main roadnya. Heeh. Ubud tuh ya Har, jalannya tuh kayak cuman 2 mobil. Sorry, kayak cuman 2 mobil. Heeh. Udah. Jadi kalau misalnya papasan tuh udah setengah mati banget. Nah, apalagi di kanan kirinya tuh banyak motor parkir. Bentar, itu kalau misalnya yang klub-klub di Bali itu banyaknya di mana? Di Ubud atau di mana sih? Nah, setahu gua di Kuta, di Seminyak, Legian, jadi deket-deket pantai. Jadi kan kebanyakan Heeh. beach club kan. Iya iya. Iyalah, Bali jual apa sih, beach club lah pasti. Heeh. Nah, tapi di Ubud itu, nah lucunya adalah kalau lu mau clubbing tuh di Kuta, kalau di Ubud ya isinya tuh kayak makanan vegan, terus Oh iya. terus kayak ada yoga barn. Jadi tuh itulah kenapa gue jadi ngerti, oh ini yang orang sebut dengan healing ke Ubud, ngerti gak? Oh. Karena cowok gue bentar, ngomong bentar. gitu, gue jadi relate gitu. Bentar, itu gue pernah baca tentang pusat meditasi atau gimana tuh di Ubud gak sih? Iya, Oh, itu di itu Ubud. jadi Yang yang gue pelatihan tahu ya, meditasi itu ya? iya terus kayak yang paling terkenal tuh ada yoga barn, jadi kayak yoga tapi kayak tempatnya tuh pendopo, pendopo jauh banget, itu aku nggak tahu namanya, kayak Iya bangunan iya iya iya. puranya sana, nggak pura lah, bangunan khas Bali Bali. gitu, untuk zen, Oh. ini mereka tuh namanya zen holiday, apa sih, zen healing, gue nggak tahu deh, tapi penuh banget Ubud. Dan Oh iya. dan sih Ubud sih. Gue jadi ngerti apa yang orang bilang kayak, oh sekarang kalau healing ke Ubud. Nah, gue kesana kemarin sama cowok gue kan, dan somehow dia lebih suka kota. Kota? Kuta? Oh, kota tuh kayak Kuta, Seminyak, Jimbaran, Legian tuh kota. Kalau Ubud tuh lebih ke suburb ya Har. Oh, oke. Apa ya, suburb tuh pinggiran, agak ke pinggir gitu. Itu tuh 2 jam dari Kuta, jadi jauh, cukup jauh. Oh iya, kenapa Kayak lebih gitu. suka kota? Karena lebih sepi pada saat itu. Oh, karena dia sukanya lebih sepi dan Cowok lu introvert juga berarti. Oh iya ya sama kayak gue kan. Cuman gini, Ubud tuh cocok untuk lu kalau jalan kaki dan if you want to do almost nothing gitu. Ubud. Oh berarti everything itu walking distance semuanya? Lu Kemana-mana akan lebih nyaman kalau jalan Har. Oke. Karena super sumpek gitu kalau naik mobil atau naik sepeda lah paling lebih enak lah kayaknya. Kayak Bandung ya? Bandung itu kan kecil dan sumpek juga. Ya kayak di Pati Ukur kan ya. Lu ngerti gak sih kayak jalan di Pati Ukur kan lebih enak kalau lu nggak bak mobil gitu. Pusing kan? Lebih macet Siliwangi sih. Lebih macet Iya, Siliwangi kayak, sih. Kayak gitulah Har, kayak lu lebih nyaman kalau lu walking lah gitu. Itu Ubud. Dan banyak bule-bule yang super bule gitu. Jadi mereka tuh merasa Ubud tuh udah kayak tempat tinggalnya mereka gitu. Bener literally kerasa kayak gitu. Oh, malah cowok lu yang notabene bukan orang Indonesia malah gak nyaman sama Ubud. Nah, gue nggak tahu apa karena dia asal dari Singapura atau mungkin karena yang lain tuh lebih sepi atau jalan-jalan di kota lebih rapi aja gitu. Gue nggak ngerti. Cuman gini, kalau lu mau ke Bali, kalau lu ingin menikmati kehidupan Bali yang hype, Kuta. Tapi kalau lu pengen, ya gue harus bilang, kalau lu pengen kehidupan yang vegan, terus karena banyak banget berbagai multikultural lah. Terus kayak melting potnya mungkin sekarang Ubud sih. Oh, ya doain gue lah 2024
hari Ya bisa lah nyepi di Bali. nabung setahun. Amin. Iya. Amin. Amin. Nyepi di Bali. Cobain. Terus cowok lu sekarang di mana? Udah balik ke Singapura? Iya langsung kan kita terjun lagi gue mau bilang kayak kita ketemunya langsung di Bali karena kan lebih gampang dari Singapura ke Bali, gue ke Bali. Oh dia nggak nyusul ke Jakarta gitu ketemu bonyok lo? Kan bonyok gue di Semarang. Oh nggak, silaturahmi dulu? Udah dulu yang sebelumnya udah pernah. Tapi kemarin enggak lah. Berarti kan lanjut LDR lagi dong setelah ini? Ya kan gue emang harus LDR. Tapi ini LDR pertama lu atau yang keberapa sih? Waduh kurang ajarin ya, keberapa lagi? Kan lu apa ya, dating expert gitu. Enggak. Kan lu master datingnya gue, jadi kan gue banyak belajar dari experience dating ya lu. menurut lu aja ya, tapi tunggu yang dia tanyain emang ada benernya karena lu udah pacaran berapa kali? Jangan nanya gitu dong. Oke, sorry. Ke LDR aja. LDR aja lah. LDR. Ini LDR keberapa lu nih? Yang hampir LDR itu 1. Cuman gak jadi. Satu. Kurang ajar. Terus bentar gue saking mengkategorikan dulu ya. Bingung loh, saking banyaknya dia bingung loh. Kurang ajar nih orang. Terus yang kedua itu yang pertama itu alternately. Jadi kayak LDR enggak gitu. Jadi kayak waktu kuliah enggak LDR, kemudian liburan LDR gitu. Oh, seasonal lah. Ya, musiman, buset. Terus kemudian yang kedua itu gue LDR. Gue ya mostly LDR lah. Ketemunya tuh cuma 6 bulan pertama. 6 bulan kedua. Kemudian sisanya LDR. Jadi total waktu ketemunya itu gak sampai 20% dari total waktu pacaran kami gitu. Nah kemudian yang sekarang Udah gak sampai 20%, gak Pareto lagi tuh. Mungkin karena gak 20% ya. Udah 20% gak berhasil lagi. Yang sekarang ini udah jalan hampir 4 tahun LDR. Oh berarti ini LDR lu yang keempat lah, kira-kira bisa dibilang keempat. Kurang ajar. Yang terlama mendingan. Oh yang terlama? Berapa lama emang? Gue boleh tahu. Hampir 4 tahun, hampir jalan 4 tahun. 4 tahun? Terlalu inget ya, hampir 4 tahun. Lo ketemunya di mana? Sih biasa dong. Lo ketemunya pas lagi ketemu di Jakarta atau gimana gitu? Oke, ceritanya adalah gue ketemunya di mana, di Indo. Dia datang ke Indo. Oke. Tapi taunya ada manusia ini gimana gitu kan maksudmu kan? Emang beda? Ketemu face to face beda. Loh, kok bisa? Karena gue tuh kalau cerita ini gue berasa tua banget ya. Tapi gini, ini tuh udah metode yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun lagi. Apa tuh? Kamu tahu penpal gak sih? Anjir tolong. Apa? Sahabat pena. Sahabat pena. Itu kayak era Kartini gak sih? Gue berasa balik ke zaman itu. Ini kayak zaman 90-an.